istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal ceramah saya mau tanya, siapa yang tahu jumlah anak Nabi? Siapa yang tahu anak Nabi ada berapa? 3, 4, 5, bingung gak kau? Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Siapa namanya? Siapa? Siapa Bu? Fatri, Zaid, Abdul, Rukai. Nah, bingung gak kau? Coba, saya tanya siapa namanya istrinya Pak Gubernur? Siapa? Oh, padahal istri Pak Gubernur nggak memberi syafaat nanti dia. Kita tahu semua. Ayo, inilah pentingnya kenapa kita maulid, supaya kita tahu sejarah Nabi. Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah hikmah maulid kita teladani Nabi. Di mana-mana hikmah maulid kita contoh Nabi. So masalahnya bagaimana kau mau contoh Nabi, sejarah Nabi kau tidak tahu. Saya zaman kecil cepat sekali sih contoh Nabi. Kenapa? Ibu saya mengajarkan dalam bahasa Buddhis. Nah, komandan Nabi tak pada itu. Nah, kalau makan Nabi begini. Nah, kalau tidur Nabi begini. Nah, kalau bicara Nabi begini. Ibu kita memang tahu sejarah Nabi. Sekarang mana ibu tahu sejarah Nabi? Mereka lebih tahu sejarah artis Korea. Ibu saya dulu kecil perkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa sih Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Makassar atau Palembang? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Gubernur atau ketua daerah mau nikah? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa Mak? Pencipta alam semesta. Itulah ibu dulu mengajarkan sejarah Nabi. Sekarang apa lagu-lagunya ibu? Modern mereka, sarjana, istri pejabat, tapi tidak tahu sejarah Nabi. Apa lagunya ibu sekarang? Yuk, yuk ayo. Olahraga depannya lakinya orang, dia di depan bajunya sempit, bapak-bapak di belakang, di depan dia itu satu, bapak-bapak di belakang dua. Ini pun menjadi saling begini. Ketawa ibu karena ibu begitu toh. Kalau 17-an apa lagu-lagu seperti itu? Mesti dari kecil sejarah Nabi kita ceritakan. Itu dulu ibu saya kepada saya. Sekarang kepada anak saya bikinkan lagu supaya dia tahu anak Nabi. Anak saya namanya Cek, saya ajarin Cek, nyanyi lah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu tuh 7 anak Nabi. Ya. Berapa laki-laki? 3.
Berapa perempuan? Anak pertama? Coba, ini dari sini kita tahu. Maka ibu harus pandai-pandai mendidik anak, memperkenalkan sejarah Nabi supaya mereka cinta kepada Nabi. Maka ini tujuannya maulid. Bukan kita mau pindah-pindah. Sekarang ada juga baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Seolah-olah dia menjadi panitia hari kiamat. Ini maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat, pada tabi'in, tidak ada semua itu. Saya bilang, bos, memang tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat. Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka lihat Nabi, segar ikatan mereka soal Nabi, mereka tahu sejarah Nabi, yang tidak perlu dituturkan. Sekarang kita sudah 1400 tahun yang lalu, banyak umat Islam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak tahu siapa anaknya Nabi. Maka perlu kembali diingatkan. Jadi kalau orang mau maulid, hargai. Jangan malah dibilang susah. Masuk neraka, nenekmu punya neraka. Yang paling enak, yang tidak mau maulid silahkan, tidak usah. Yang maulid silahkan. Yang maulid ini jangan bertuduh mereka sesat. Ayo kita saling memuliakan, menghargai sesama muslim. Ya, ini satu maulid. Yang kedua, ibu-ibu, bagaimana kita maulid ini bisa menjadi bawa udang diamalkan? Apa yang diamalkan? Ayo kita sejarah kisah-kisah Nabi saja dulu. Ya, paling gampang sudah. Berapa istri Nabi? Berapa? Ini ibu biar tahu, nggak mau juga dia jawab. Berapa? 11. Coba lihat. Istri pertama namanya Khadijah. Tua berapa tahun? 15 tahun lebih senior dari Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi, beliau paling kaya di Mekah. Paling kaya di Mekah. Menikah dengan siapa? Muhammad bin Abdullah. Pegawainya waktu itu, karyawannya. Lalu Khadijah selalu cerita kelebihan Muhammad kepada asistennya, namanya Nafisah. Asistennya, dia selalu cerita, ini Muhammad baik, jujur, kinerjanya bagus, disiplin, sopan ngomong, untung juga baik. Nafisah paham, oh bunda ini senang sama Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Disuruh bikin balik 10, cuma 5 dia bikin, bilang 5. Ya kan? Ini Nafisah datang kepada Muhammad. Muhammad, bagaimana kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih senior dari kamu, tidak ada masalah. Lebih tua 15 tahun, tidak ada masalah. Tapi dia sudah 2 kali janda, tidak ada masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar nggak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang mas bro, saya punya urusan. Jangan lagi cari dah hadis mas bro, tidak ada. Lalu datanglah Nafisah kepada Khadijah. Bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki senang bunda? Alhamdulillah, terbuka jodoh. Tapi ini lebih muda dari bunda, tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun, tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahnya, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar nggak dia senang sama saya? Kata Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang tidak mempermalukan kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau memanfaatkan situasi, maka dia datang kepada Muhammad. Muhammad, dia suka kau bos, tenang aja, ambil semua hartanya, dia terlalu senang sama kamu. Nafisah kan tidak. Berarti ibu-ibu jaga perasaan orang, jaga harga diri orang, jangan permalukan orang, meskipun ibu tahu ada aib dalam diri. Ini penyakitnya ibu-ibu. Apa? Tukang gosip. Ini duduk-duduk begini damai tapi gersang. Oh coba lihat siapa duluan pulang, dia jadi jadi dibilang ini begini Pak Gubernur itu dia duduk itu dia ada cerita tapi apa? Dia duduk
kata mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita bos. Lewat teman kita. Mulai sama roknya. Mulai iya. Lipstiknya palsu. Karena aku tahu melengket di giginya. Iya kan? Ini penyakit kita semua mau diurus. Ustaz aja dia bosnya. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Masuk surga. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah, alhamdulillah, banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa lihat neraka. Auzubillahi min dzalik, ya Allah, ampuni hamba-Mu ya Allah. Hamba-Hamba-Mu ya Allah, ampuni umatku ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak mampu menjaga suaminya, tidak mampu mengurus suaminya, dan yang kedua tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Supaya ibu semua mengurus. Iya kan penyakit kita. Ya, Bu. Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar, Ustaz yang saya cerita ini kan benar. Memang begitu sifatnya Ustaz. Itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ketika Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan ada perempuan cantik, kukunya terbuat dari tembaga api neraka, dia cakar mukanya, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Bangkai jenazah manusia dia makan. Lalu Nabi bertanya, Jibril, bodoh betul itu? Dia tahu sakit, dia cakari mukanya, dia tahu itu bangkai dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril jawab, itu umatmu yang suka cerita aib dan kekurangan orang sesamanya muslim. Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, Bu katanya, ma'auzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dan keburukan itu. Belum tentu suami kita yang baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan bilang kita, ya dia tahu masuk. Dia datang masuk. Ikut campur. Ibu kalau suka ikut campur di dalam urusannya ibu, nanti takdirnya seperti tauge. Tahu tauge? Tahu tauge? Coba lihat tauge. Kita bikin soto Banjar, ada. Pecel, sayur, jadi ada juga di Makassar. Ayo, maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semua tauge bengkok. Dari rusak, nah maka kalau ada ibu majelis begini kumpul teriaki saja pagi-pagi kau ini ya, ini penyakit perempuan. Maka ini gunanya kita peringati maulid supaya ibu pulang berhenti cerita kejelekan orang. Tidak ada gunanya, menghabiskan amal-amal kita. Nabi pernah kumpul para sahabat dan bertanya, ada perlu nggak mandi muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Mereka tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Dia tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Dia tidak haji ya Rasul, dia haji. Dia tidak bayar zakat ya Rasul, dia zakat sedekah. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khatidur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Dan salah satu jahat sama tetangga dan memutuskan tali persaudaraan adalah mereka suka menceritakan kejelekan orang. Adakah orang yang senang dicerita kejelekannya? Ada? Ada? Ada ibu? Dan untuk apa kita cerita orang? Rajin betul istrinya majelis taklim, baik betul itu istrinya, tapi kasihan suaminya selingkuh kiri kanan. Lalu apa untungnya ibu cerita? Ibu? Hei. Nah, satu,
pulang pengajian, tinggalkan dosa. 2. Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah usia 40 tahun, Nabi dilantik menjadi Rasul. Pulanglah beliau 3 hari 3 malam di atas Gua Hira. Pulang mendidih, dia tutup pintu. Masuklah Nabi, kedinginan. Lalu Nabi berkata, istriku selimuti saya kedinginan. Kira-kira kalau ibu-ibu apa jawabannya? 3 hari 3 malam suami tidak ada kabar, di WhatsApp tidak dibaca, di telepon di reject, tiba-tiba datang kedinginan, Bu, selimuti saya, Bu. Apa jawaban ibu? Apa yang ibu selimuti? Udah interogasinya suaminya, mana HPmu, dari mana kau kedinginan? Iya toh? Tapi Khadijah tidak. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Apa kata Khadijah? Sami'na wa ata'na. Hikmah yang kedua buat ibu-ibu, sangka baiklah kepada suami. Demi Allah, tidak ada kebahagiaan rumah tangga yang dipenuhi dengan sangka buruk. Ibu mau bahagia dengan suami? Mau? Hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk. Telepon suami tidak jawab pagi-pagi, sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi sholat duha. 1 jam kemudian ditelepon, belum dijawab juga. Oh, berarti suami lagi meeting dengan gubernur. Telepon lagi siang-siang tidak jawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat berjamaah di masjid. Sore ditelepon tidak jawab-jawab. Oh, berarti suamiku lupa handphone. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp teman kita, saya lihat suamimu bonceng cewek. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Ibu-ibu, demi Allah, tidak ada kebahagiaan orang yang selalu sangka buruk. Suami enak-enak kerja, hanya tidak dijawab telepon, ibu tidak bisa tenang di rumah. Sangka baik. Orang yang sangka baik, rumah tangganya pasti tidak bisa bahagia. Saya kasih contoh. Suami istri 7 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-8 dia pergi ke akhir kandungan, periksa istrinya. Alhamdulillah, kata dokter, ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang betul. Dia teleponlah suaminya, Pak, alhamdulillah hasil pemeriksaan saya sudah terlambat 2 bulan. Tapi Pak, jangan cerita-cerita dulu ya, malu kita nanti kalau tidak jadi lagi. Oke Bu, ini rahasia berdua, jangan cerita ke siapa-siapa. Setuju Bu ya? Setuju Pak. Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Bu, saya siapa? Petugas PLN. Oh kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu saya sudah 2 bulan? Dia curiga sama suaminya. Pasti kelakuannya lain si gendut ini. Suaminya gendut. Pasti kelakuannya ini si gendut ini. Pulang suaminya capek, di jalan macet, kehujanan, baru buka pintu. Memang kau pembohong gendut. Apa ini? Orang capek, pembohong gendut. Apa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Bukan saya. Kenapa? Wah, suaminya 2 malam gendut-gendutin. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu kau istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini ada catatannya Pak. Kau hapus ini. Ya boleh Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa yang pakai istri saya di rumah? Ya terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk. Bu, Bu, Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah,
mendatangkan sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang sangka buruk. Begitu juga kepada pimpinan kita. Kok saya dimutasi? Sangka baik. Saya tadinya kok kepala dinas menjadi staf ahli, berarti Bapak dianggap ahli. Ini staf ahli kan enak, ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Oh, berarti Pak Gubernur merasa saya perlu istirahat. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang yang sangka buruk. Sangka baik. Saya dalam hidup saya, betapa banyak Allah kasih pelajaran, saya baru tahu maksud Allah yang baik setelah beberapa saat berlalu. Begitu ada kejadian sangka baik saja, tunggu akan muncul, oh ini maknanya. Sama SMA kan saya daftar polisi, tentara, AKBP. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? CPR. Tidak cukup tinggi. Ya Allah, kenapa melahirkan saya dalam keadaan pendek? Kok tidak jadi rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara? Teman saya lulus waktu itu, dia sekarang polisi 2 bunga, reserse, baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah jadi ustaz. Alhamdulillah dia karena baret putih saya pakai, mulai baret hiram sampai baret merah saya ceramai semua. Gubernur sebelumnya kepala dinas, tiba-tiba kita nggak ada jabatan, sangka baik. Itulah hidup. Jangan pernah sangka buruk. Begitu juga kepada suami, sangka baik. Tidak ada ketentraman bagi rumah tangga yang selalu disertai sangka buruk. Dan ibu enaknya jadi istri karena ibu tidak tanggung dosanya suami. Saya bilang sama istri saya, Mama Ece, dan ibu ini sekarang suka sekali periksa handphone. Untuk apa periksa handphonenya suami? Coba jelaskan saya, untuk apa? Ayo, yang suka periksa handphonenya suami. Untuk apa itu? Setelah tahu ibu mau apa? Ayo, saya bilang sama istri saya, kalau kau tahu isinya, kau mau apa? Ternyata besok-besok ada masalah yang tidak menyenangkan hatimu, apa yang kau lakukan? Mau diceraikan, saya ceraikan kamu. Daripada kau menderita di belakang saya, sudah, kita selesaikan baik-baik. Dan kau tidak mungkin kuceraikan kau pagi, sore saya sudah dapat. Nah, sekarang apa mau? Sakit hati aja. Ayo. Dan hebatnya perempuan Islam, kalian tidak menanggung dosanya suami. Kalian tidak akan menanggung dosa suami. Ya, beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki, dosa istri kita tanggung. Kalau suami menanggung dosa istri, istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri tukang gosip, istri suka keluyuran, suaminya ditanggung dosanya nanti. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Beda istri, suami pezina, suami koruptor, suami narkoba, suami penjudi, suami tukang tipu, ibu tidak tanggung dosanya suami. Itulah enaknya jadi perempuan Islam. Bahkan kalau dia sholat, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia patuhi suaminya, kata Nabi tadkhulul jannata bisalam, silahkan ibu mau masuk pintu surga mana saja. Makanya sangka baik saja, tidak usah sangka buruk. Ada ibu curhat sama saya tengah malam, Ustaz, mohon solusinya Ustaz, saya sudah tidak tahan. Kenapa ibu? Saya sudah tahan. Saya minta solusinya Ustaz, saya sudah tidak tahan. Memang kenapa? Saya ini sudah 21 tahun menikah Ustaz, tidak tahan. Saya bilang dalam hati, 21 tahun tidak tahan. Ini kadang-kadang itu kalau ngomong gak masuk akal. Ya memang Allah fitrahkan itu manusia, laki-laki itu lebih banyak akalnya, perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja Pak, tidak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja, karena memang dia cuma mau didengar. Tapi tidak tahan saya Ustaz, dia tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif, sabar. Tak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Diam, tidak usah dijelaskan, biar dijelaskan tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam aja, pokoknya.
Dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua. Dijelaskan tuntas yang dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 2 tahun yang lalu. Itulah perempuan. Dia buka, maka dengarkan saja. Ada saatnya nanti dia bilang, baru dia sadar itu. Iya, sebenarnya itu sebenarnya jahat ya Tuhan. Ya begitulah perempuan. Dihadapinya, jangan emosi. Saya sudah tidak tahan Ustaz. Kenapa? Sudah 21 tahun tidak cocok saya Ustaz. Saya ibu tahu tidak bau? Tahu Ustaz. Apa pesanannya bau ibu? Mul. Sama enggak? Sama modelnya? Sama bentuknya? Beda. Justru perbedaannya yang membuat dia kokoh. Berarti rumah tangga tidak akan pernah kokoh kalau mau menyamakan. Yang kokoh adalah ketika dia saling menerima kekurangan dan kelebihan. Itu pasti kokoh. Mana mau cocok jadi sekalian aja kita tidak sama. Ya. Pendidikan aja kita pasti beda. Latar belakang budaya kita pasti beda. Maka yang membedakan itulah kalau kita kelola dengan baik dalam rumah tangga dengan faktor utamanya sangka baik, insya Allah bahagia rumah tangga. Ya, sangka baik. Tuh Khadijah tidak pernah sangka buruk sama suami. Khadijah ketika beliau sakaratul maut, usia 65, beliau sakit, dan baju yang beliau pakai sudah 8 kali tambal. Tahu tambal ibu? Itu tambal ke-8-nya 1 sampai 7. Nabi masih menambalnya pakai apa? Masih pakai kain. Di tambalan ke-8 beliau pakai pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Nabi. Padahal sebelum nikah beliau orang kaya. Lalu beliau panggil anaknya, Fatimah, kamu Fatimah kesini dulu. Kenapa bukan? Tolong kau mintakan serbannya bapakmu. Ada serban yang selalu dia pakai bapakmu itu terima wahyu. Tolong sampaikan ke beliau, saya minta untuk saya jadi. Itulah Khadijah. Maka jangan heran Khadijah meskipun sudah wafat, beliau tidur bersama Aisyah, beliau tidur bersama Aisyah. Tapi siapa yang dikenalnya? Khadijah. Rasulullah hanya berkata, seolah-olah saya mendengar perompak kakinya Khadijah, seolah-olah Khadijah dalam rumah kita. Aisyah cemburu, ya Rasulullah, ada apa sih dengan Khadijah? Khadijah sudah wafat, kau nikahi 2 kali janda, lebih tua dari kamu. Kenapa Khadijah terus? Dengan jawaban Nabi, kau tidak pernah mampu mengimbangkan, menyandingkan atau menyamakan dirimu dengan Khadijah. Ketika tidak ada orang percaya kepadamu, Khadijah orang pertama yang percaya ke Rasulullah. Ketika orang memboikot saya tidak boleh bertransaksi ekonomi kepada Muhammad, hartanya habis untuk membantu perjuangan dakwah. Maka jangan heran Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Dan kalau ibu mau dicintai suami dan batin, jadilah seperti Khadijah. Bukan karena cantik, bukan karena kayanya, tapi kebersihan hatinya Khadijah. Tidak juga laki-laki kan tergantung perempuannya. Kalau perempuannya baik, akhlaknya baik, tidak mungkin tergoda suami. Ibu mau suami tidak macam-macam itu. Ini kata Nabi, 3 aja resepnya. Pegang ini, kau kuasai suamimu. 1, buat matanya senang. Artinya apa? Ibu penampilan cantiklah di depan suami. Kalau suami senang selalu pakai baju merah, pakai itu baju merah tiap hari. Kalau suami senang warna-warna emas, pakai itu tiap hari. Ya. Tapi saya tidak senang warna begini Ustaz. Bukan untuk ibu, tapi untuk menyenangkan suami. Dandannya seorang istri menyenangkan hati suami, itu ibadah buat seorang wanita. Cuma aneh kan sekarang kalau mau pergi pesta cantik betul. Mukanya tidak tengok, coklat kiri abu-abu keren, bulu matanya palsu, rambutnya panjang palsu, bibirnya merah palsu, pipinya biru palsu, pantatnya gabus. Itu kalau mau pergi pengantin, oh cantik betul. Giliran mau tidur sama suaminya, la haula wala quwwata. Pakai bedak beras yang hitam, dia kasih timun di matanya, waktu tidurlah dia mengorok.
Bagaimana kita tidak cepat sakaratul maut? Ya. Ya kata Nabi, kalau kau mau menguasai hati suamimu, buatlah kau cantik di depan suami. Mbak, jadilah saya. Neng, saya senang betul lihat perempuan yang rambutnya seperti polwan. Biar kayak laki-laki, cukur dulu, cukur. Benar, malah jangan dikasih tambah panjang. Akhirnya suaminya tergoda sama ibu-ibu yang rambutnya pendek. Tidak apa-apa, itu kalau suami kita senang perempuan seksi, itu seksi dah kalau di rumah. Kalau perlu pakai baju renang. Jangan juga yang berlebihan, yang proporsional ya. Bukan itu sudah bilang begini, suaminya mau pulang dia kunci 3 rambut. Terus sambil di depan pakai baju tensi orang ini, pakai sepatu tinggi, pulang suaminya kata suami, astagfirullah, keserupan istri, ya Allah. Satu, kata Nabi, penampilannya buat matanya senang. Yang kedua, kata Nabi, buat perutnya senang. Bagaimana caranya? Bikinlah masakan kesenangan suami. Kalau tidak bisa tiap minggu, sekali sebulan. Ketika terima gajinya suami, terima honornya suami, ya WhatsApp suami, SMS suami, telepon suami. Bang, jangan masak nih, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Masakan kesenangan saya sudah siapkan di rumah bang. Aman bang, jangan makan di luar. Ini hari spesial buat abang. Senang kita dari suami. Itu saya kalau terima saya di WhatsApp begitu, mamanya cek di rumah dia goreng baru dia kirim. Rasanya kita mau cepat pulang. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Balik di WhatsApp, bang jangan lupa singgah beli telur. Bang habis gas. Kok tahu Ustaz? Ya saya rasakan juga. Pernah suatu kali Pak Gubernur pulang saya ceramah kasih malam-malam di Makassar. Tiba-tiba masuklah WhatsAppnya Mama Ece. Ustaz, habis pembalut. Tidak mungkinlah sopir saya suruh ini istri saya. Saya singgah, saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang, Ustaz beli pembalut. Saya ingin langsung saya balik. Biar ini daripada saya melahirkan. Mungkin ego kita ini buat kita juga laki-laki, ya. Kadang-kadang ego naik, masa saya eselon, masa saya kepala dinas, masa saya nggak beli pembalut. Jangan lihat eselonnya. Pakai ibunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ada sahabat yang selalu mau datang, mau laporkan istrinya. Kenapa istrinya suka ngomel? Maka dia berharap Umar panggil istrinya supaya dinasihati. Begitu dekat dengan Umar bin Khattab, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Balik dia bilang, Umar ada di belakang. Balik besok ketemu, ya Amirul Mukminin, presiden waktu itu. Saya lihat kemarin Anda, istri ngomel-ngomel, Anda senyum saja. Dengar ini jawaban bapak-bapak, para pejabat yang hadir. Dengar apa jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Coba, hilang itu emosi Pak, hilang itu harga diri. Kalau kita sudah ingat bagaimana susahnya ibu melahirkan, hamil. Masih ingat ibu waktu hamil? Masih? Ada tidak enak itu orang hamil? Untung saya tidak pernah hamil. Coba ibu kalau hamil itu jangan ada setengah mati. Sudah punya anak. Mau dulu aja mana ada ibu hamil sudah. Dia standar samping dulu itu kasih. Iya bu, ya benar. Kalau kita laki-laki paling bidang. Ustaz apa doanya berhenti bidang istri? Udah makan istrimu. Nanti dia bisa tuduh kalau dilihat saya di atas lemari Ustaz. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, saya di 10 sudah di atas lemari.
kasih kepada istriku yang telah melahirkan anak saya. Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada nggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang istri gubernur keluar sayang. Setengah mati juga dia istri gubernur. Nggak ada. Itulah susahnya jadi perempuan. Maka ketika suami disuruh sama istri, bayangkan sulitnya melahirkan. Yang ketiga kata Umar, begitu cara saya berterima kasih telah menyusui anak saya. Masih ingat waktu menyusui? Masih? Terutama waktu tumbuh gigi. Masih ingat? Masih tidak pernah rasakan. Betul begini kan? Ada nenek tinggal ada ini saya. Dia usah lepas nak. Iya bu, ya. Siang anaknya, malam. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Berikutnya, kalau kita cinta kepada Rasul, jadilah istri seperti istri Rasulullah. Lalu bertanya kita, itu bapak-bapak mau punya istri seperti istri Khadijah, istri Rasul? Pak Gubernur pasti mau. Kita punya mau istri seperti Khadijah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita seperti Rasulullah? Tanya ibu-ibu, saya bela ibu-ibu hari ini. Nah, kita mau seperti Khadijah, tapi kelakuan kita seperti Abu Jahal. Bohong kiri kanan. Suami istri minta duit tidak pernah ada. Benar tidak ada. Habis dia baunya tidak ada. Giliran selingkuhan yang minta, gampang deh, tunggu aja menit. Ya, Rasulullah coba begitu memuliakan istri. Beliau tidak pernah kusam rambutnya di depan istri. Coba itu, buka itu bahasan di sejarah. Rasulullah beliau yang bersihkan tempat tidurnya. Beliau yang tambal bajunya ketika robek. Beliau sediakan sarapan. Itu Rasul, manusia pilihan. Namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tidak malu, bahkan rela ikhlas membantu pekerjaan rumah tangga istri untuk meringankan kerjaan istri. Kita baru Satpol PP. Satpol PP. Polisi Sena. Baru pegawai honor macam-macam ceritanya. Tidak ada kehinaan bagi laki-laki yang memuliakan istrinya. Tidak ada kehinaan suami yang membantu pekerjaan istrinya. Rasulullah mencontohkan itu. Beliau kalau keluar rumah sudah ada sisir. Masuk ke kamar rapi baru keluar. Kita sudah habis pisang goreng 4 masih berantakan rumah. Begitu istrinya katakan, bang, baik-baik itu rambutmu. Kenapa kau urus rambutmu? Rambutmu kau urus. Enggak, Rasulullah subhanallah, dari 11 istri beliau tidak ada satupun yang dipanggil namanya. Beliau tidak pernah memanggil Khadijah. Beliau tidak pernah memanggil Aisyah. Aisyah beliau panggil apa? Ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Maka bapak-bapak Pak di sini, Pak Karo, panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung di dunia ini. Kalau tidak mancung di dunia sudah jadi ini, apa lihat? Justru giginya mancung. Ya, kalau begitu, mentang-mentang istri kita hitam panggil hitam. Apa kata istri kita? Apa PC? Bahasa suami istri. Katanya Islam itu agama yang paling paripurna. Kok kita saling PC hitam?
Ya, Rasulullah beliau kalau minum bersama istri beliau, kalau beliau minum, ini, hebatnya Rasul kalau beliau minum satu teguk dikasih lagi istrinya, minum lagi, kasih lagi istrinya. Hebatnya bekas bibirnya Aisyah itu yang diminum oleh Rasulullah, bekas bibirnya Aisyah. Coba kalau kita pakai istri, bekas bibir istri, bau betul mulutnya. Maka kalau ibu bapak mencontoh Rasulullah, maka rumah tangga pasti bahagia. Dia bukan cuma surga akhirat menunggunya, di dunia dia sudah dapatkan surga. Tidak usah ikut parenting, quality time. Apa itu? Belajar saja sama diri Rasulullah. Kita ini sudah miskin di dunia. Rumah tangga kita kadang-kadang ngontrak-ngontrak. Tidak tahu lagi kewajiban istri kepada suami, suami tidak tahu kewajiban kepada istri. Maka di dunia dia susung sandara, di akhirat apalagi nanti. Maka kalau kita tidak bisa dapatkan kekayaan surga di dunia dengan harta, maka dapatkan kebahagiaan itu dengan memperbaiki hati dalam rumah tangga. Suami tahu kewajiban kepada istri, istri pun melaksanakan tugasnya kepada suaminya. Rasulullah subhanallah, manusia mulia tidak pernah menghina istri. Makanya ada lagunya, Aisyah, nah ini mau dia diperlakukan seperti Aisyah. Maka jadilah suami seperti Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, suatu kali Umar bin Khattab menangis, tiba-tiba ketawa lagi, menangis lagi. Datanglah sahabat bertanya, wahai Umar, kok sudah tidak Pak? Umar waktu itu sudah jadi presiden. Beliau katakan, bagaimana saya tidak tertawa? Saya mengingat waktu sebelum datang Muhammad SAW, saya pernah memakan Tuhan. Dia bikin berhala dari roti, lalu dia makan itu Tuhannya. Dia bilang, bayangkan hebatku dulu sebelum ada Muhammad, Tuhan pun saya makan. Maka dia ketawa. Lalu kenapa engkau menangis ya Amirul Mukminin? Saya bayangkan sebelum Nabi Muhammad SAW datang di tengah-tengah kita, saya pernah mengambil anakku yang masih orok, merah, saya rebut dari istriku, lalu saya bawa ke belakang rumah, saya gali pasir, saya tanam sendiri anak perempuanku itu, lalu saya timbun, saya lompat-lompat di atasnya karena saya anggap ini perempuan anak pembawa sial. Begitu zaman jahiliyah. Alhamdulillah setelah ada Muhammad, mampu melahirkan kita seperti sekarang ini, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Berarti Rasulullah dikenang kehebatannya karena berhasil memimpin, mengarahkan umatnya dari jahiliyah menjadi seperti yang kita nikmati sekarang. Berarti Pak Gubernur, kalau Bapak ingin dikenang sebagai pejabat, bukan hanya memperbaiki diri, tapi memperbaiki rakyat Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah saya senang sekali mendapat berita Bapak punya program yang sangat memuliakan kebaikan, bukan Islam, kebaikan. Satu desa, satu lurah, satu rumah tahfiz. Meskipun Bapak sudah tidak menjabat sebagai gubernur, selama rumah tahfiz itu dimanfaatkan, maka itu akan menjadi amal kebaikan dunia sampai di akhirat. Tapi percayalah, tidak mungkin Pak Gubernur hebat tanpa didukung sama istri. Tidak mungkin. Ini istri tidak kelihatan perannya, tapi menentukan SK. Benar. Biar Pak Gubernur senang sama Bapak, kalau istri Pak Gubernur tidak senang, berpengaruh tanda tangan. Ini memang sudah itu begitu yang namanya kehidupan manusia. Saya juga tidak bisa hebat ceramah begini kalau istri saya tidak mendukung. Saya mau bikin naskah, digangguinnya saya. Begitu sama Bapak, cepat kamu itu nangis anak-anak, bisa kita bikin naskah. Begitu kita mau bicara, dia curi kita punya naskah. Apa? Mana bisa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mana sudah? Mana bisa? Maka yang terpenting kembali dalam
Maulid kali ini, mari jadikan rumah tangga kita sebagai pintu surga, meraih surga yang sebenarnya. Jangan berpikir di dunia tidak ada surga. Kita kan selalu berdoa, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa itu di dunia hasanah? Menurut para ahli tafsir Al-Quran,